Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, di berbagai daerah demo-demo sudah mulai membuka tabir apakah ada dugaan-dugaan kecurangan. Hak angket sudah mulai diproses ya, untuk bisa sekalian memakzulkan Jokowi begitu kan. Tuntutan dari demo-demo banyak sekali. Mahasiswa sudah banyak turun ke jalan. Para dosen ya juga sebagian mereka juga turun ke jalan. Para pengamat politik, tokoh politik ya, tokoh agama sudah mulai turun ke bawah untuk ya bagaimana dengan adanya dugaan-dugaan yang kemudian dianggap curang, intimidasi dan bahkan ya mengawal hak angket ini begitu kan. Ini unjuk rasa di depan gedung DPR ya untuk dukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Dar ya. Bisa-bisa nanti istana mulai panik begitu kan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena nuansa hak angket itu bukan tidak mungkin ya mereka bergulir ya di DPR, walaupun ada kabar yang kemudian mengatakan satu dewan katanya bisa mendapatkan 10 miliar untuk menjegal hak angket, tapi buktikan saja di masyarakat. Hak angket ini tetap masih diproses karena hak angket itu jalannya katanya begitu kan ya, masih menunggu jadwal dan waktu. Tidak semena-mena kita harus menggunakan hak angket bergulir dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi spekulasi masyarakat hari ini, bahwa kalau terjadi hak angket, bukan tidak mungkin suara hak mereka untuk mencari keadilan, dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini, misalnya kecurangan, bukan tidak mungkin akan diungkap begitu kan. Walaupun tidak bisa merubah terkait dengan hasil putusan kemenangan dari seorang Prabowo misalnya di quick count sementara begitu kan, tapi setidaknya ada 3 tuntutan yang kemudian mereka bisa begitu. Pertama adalah terkait dengan pemakzulan Jokowi, yang kedua terkait dengan diskualifikasi seorang Gibran, yang ketiga ya bagaimana hak angket itu benar-benar digunakan. Masalahnya adalah masyarakat hari ini dibenturkan dengan sembako mahal, apa-apa mahal dan sebagainya. Hak angket tetap bergulir di situ begitu kan. Ini bukan tidak mungkin istana mulai panik, mencoba ya menyusun strategi-strategi baru ya. Kalau sudah mencoba strategi-strategi baru, pasti ada nuansa-nuansa demo tandingan sana sini, demo ini, demo itu, demo bayaran, demo itu, banyak yang melakukan seperti itu. Ya, ditambah lagi dengan pengamat ini, pengamat itu yang seharusnya mereka begitu kan ya untuk mendorong bagaimana demokrasi lebih baik, justru malah ya masuk dalam nuansa politik-politik yang curang begitu. Dalam artian bahwa masyarakat harus benar-benar melihat hari ini dan perlu hati-hati karena pemakzulan ini salah dikit saja akan dampaknya luar biasa. Itu banyak dampaknya begitu kan. Maka saya sampai hari ini mengatakan bahwa kalau ada politik yang kemudian atau demo yang kemudian ditunggangi oleh penguasa, ya mulai sekarang itu mulai kawal begitu kan ya, takut nantinya orang-orang yang menjadi jargon utama dalam demo itu ya bisa saja ada nuansa-nuansa untuk menggagalkan itu begitu kan. Seperti yang dikutip oleh Pak Mahfud MD ya, dia mengatakan hak angket akan tetap berlanjut. Mereka akan melanjutkan hak angket ya, tapi tunggu waktu saja ya. Tidak mungkin langsung tiba-tiba melanjutkan hak angket begitu kan. Bahkan salah satunya tidak hanya para tokoh politik, para ulama, semuanya ikut aksi terkait dengan perubahan yang ada selama ini. Terkait dengan adanya dugaan-dugaan yang kemudian yang dianggap curang. Cawe-cawe Jokowi terlalu kuat katanya begitu kan. Banyak muncul spekulasi. Abang Said Didu meskipun lagi dirawat di RS minta izin sebentar untuk ikut orasi. Karena beliau sudah sangat perhatian dengan nasib bangsa di tangan seorang Jokowi. Masya Allah, cepat sembuh ya Bang Said. Wow. Iya, tidak hanya itu begitu kan, ada Said Didu, terus kemudian ada Refli Harun, terus kemudian ada yang lain begitu kan ya, yang ikut hadir di situ begitu kan ya, demo-demo hari ini. Maka
Saya mengapresiasi sekali begitu kan untuk mengawal KPU dengan yang lebih baik. Yang mestinya kita harus hati-hati betul. Karena di era hari ini begitu kan ya, bisa saja ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka ditunggangi oleh penguasa, terus kemudian bisa saja ada penjagalan-penjagalan demo di berbagai manapun begitu kan ya. Nampaknya mahasiswa sekarang ini sudah mulai bergerak untuk menuntut bagaimana seorang Jokowi sebagai presiden, apakah nanti cawe-cawenya kuat atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas ini adalah mencari titik temu, bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi mencari titik temu bagaimana ya hal yang terjadi selama ini. Dalam artian bahwa kalau demo-demo itu dimainkan, maka akan menjadi gertakan kepada mereka yang kemudian sewenang-wenang menggunakan kekuasaan mereka. Jadi artinya apa? Artinya selama ini masyarakat sudah turun gunung begitu kan. Emak-emak turun gunung di situ begitu. Ngeri anak pelajar ya ikut demo, padahal pas ditanya nggak tahu apanya katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Pasti banyak ini yang ikut demo begitu kan. Gerakan lawan rezim ya zalim semakin ya cetar membahana. Politik senior Solo Madrid Siangidun turun gunung berorasi tolak pemilu curang. Politik dinasti dan dukung hak angket. Maka sejak awal saya sudah menduga bahwa kalau memang ini terjadi hak angket atau apapun begitu kan ya, maka ada nuansa kios begitu kan ya, sesama rakyat Indonesia, sesama saudara-saudara sendiri. Pasti nanti ada muncul misalnya ada pengamat tandingan, ya demo tandingan, ya berbagai cara. Mereka sudah agak nampaknya sudah panik begitu kan ya sekarang ini, karena masyarakat benar-benar turun ke jalan mengambil bagaimana ya aspirasi yang harus kita sampaikan kepada penguasa benar-benar didengarkan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya demo-demo seperti ini langkah-langkah yang baik ya untuk menuntut hak rakyat di situ begitu kan. Lihat saja realitasnya begitu kan. Bahan-bahan pokok mahal, hak angket lagi bergulir dan sebagainya begitu kan. Lantas bagaimana begitu dengan adanya situasi politik sekarang ini begitu kan, yang kemudian tidak menentu, masyarakat sudah mulai dipecah sana sini. Saya yakin dan saya yakinnya kalau masyarakat bisa dipecah dengan seperti ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang kemudian bisa kembali lagi nanti di Orba begitu kan ya. Unjuk rasa di depan gedung DPR dukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Masa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Perubahan berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Dalam aksinya masa melakukan orasi secara bergantian di depan pintu gerbang gedung DPR MPR RI di Jalan Gatot Subroto. Masa menyuarakan sejumlah tuntutan antara lain mendukung hak angket, penurunan harga bahan pokok dan pemakzulan Jokowi. Pada unjuk rasa ini ya masa berharap pemerintah mendengar dan bekerja untuk rakyat. Masa meminta perubahan terhadap jalannya pemilu yang diduga ada kecurangan-kecurangan di dalamnya. Bahkan yang mereka menuntut pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan meminta DPR segera merealisasikan hak angket. Pada kesempatan itu juga masa menyampaikan aspirasi mereka terkait harga bahan pangan ataupun ya bahan pokok yang mahal sehingga menyulitkan rakyat. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, dari media. Artinya apa? Artinya kalau memang ada dugaan-dugaan yang kemudian muncul, salah satu hanyalah dugaan-dugaan kecurangan, ada intimidasi sana sini, wah kacau negara kita begitu kan ya. Ya, bisa saja dengan sama dengan apa yang disampaikan peneliti-peneliti dalam buku Lokal Strongman begitu. Lihat saja di situ begitu kan ya. Mulai dari preman, mulai orang-orang yang berpengaruh, mulai orang-orang yang ada di desa, baik kepala desa, baik belater, baik siapapun begitu kan, yang kemudian ya dicoba dipelihara oleh penguasa untuk melawan orang-orang yang kemudian berani yang ada di bawah. Bisa saja ini akan terwujud kembali begitu kan. Ya kita melihat dengan adanya Lokal Strongman sekarang ini, bisa saja dengan adanya penguasa, dengan adanya preman, dengan adanya ini begitu kan diturunkan ya, dengan seolah-olah mereka diajak bergabung, bahkan seolah-olah mereka ya disadarkan dengan adanya situasi dan demokrasi hari ini, dicoba dibelah pemikiran-pemikiran mereka begitu kan. Orang yang kemudian tidak berpikir keras ya sok jago menjadi preman begitu kan. Bisa saja seperti itu. Negara kita itu negara bukan negara preman, tapi negara demokrasi. Menyuarakan apapun ya silahkan di situ begitu kan.
Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.